Bernatu ini terus ngetan mancat meter sing pager kono terus terata nih sana. Masa Sabian Amanku kalau lain sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin saya memperkenalkan diri dulu ya. Mungkin dulu kelas 7-nya putra putrinya belum pernah saya ajar, jadinya belum tahu. Nama saya Rentari Haradila Gusti, itu saya sudah mengenalkan. Anak sering memanggil saya Bila tahun Bila. Selama 1 tahun ini saya yang akan mendampingi putra putri panjenengan semua. Seperti yang sudah disampaikan di grup di undangan bahwa pada pagi hari ini acaranya adalah sosialisasi sekolah anak-anak yang mana saya akan menyampaikan beberapa disiplin positif yang akan diterapkan di UPT SMK Negeri 1 Tuban. Selain itu, hari ini juga akan dibentuk paguyuban. Nanti mohon maaf, mohon izin, yang akan membentuk paguyuban adalah komite. Saya hanya mendampingi karena kemarin penyampaiannya bahwasannya paguyuban komite adalah wakilnya nanti dari kelas berupa paguyuban seperti itu. Nanti untuk saat ini komitenya masih di parenting kelas 7. Sementara waktu kami mulai dulu karena mengingat kelas 9 acaranya di undangan jam 10. Ya, khawatirnya nanti kalau sini molornya terlalu lama, kelas 9 sudah datang, kelas 8 belum selesai karena ruangannya kita pinjam kelas 9. Mohon maaf tadi menyampaikan di grup agak terlambat karena baru mendapat informasi bahwasannya yang ditempati adalah ruang kelas 9. Karena kami memikirnya kasihan Bapak Ibu kalau harus naik turun ya. Padahal ternyata sudah ada yang di atas ya. Kami ungkap tadi langsung untuk turun. Sekali lagi kami mohon maaf. Ini nanti Bapak Ibu setelah saya menyampaikan beberapa disiplin positif, Bapak Ibu diminta untuk menandatangani banner ini sebagai bentuk kesepakatan kelas bersama, yang mana banner ini nanti akan ditempel di masing-masing kelas. Saya juga akan menyampaikan bahwasanya seperti biasa di tahun dulu panjenengan kelas 7 ada lomba kebersihan kelas ya. Lomba kebersihan kelas, taman, dan vertical garden. Tahun ini juga masih sama. Kalau tahun kemarin wali siswa berperan aktif, tapi untuk kali ini 100% yang berperan aktif adalah peserta didik. Peserta didik dengan didampingi oleh bisa main di rumah gitu ya. Kali ini yang dituntut untuk aktif adalah peserta didik, yang mana untuk mempersiapkan itu peserta didik hanya boleh hanya boleh di sekolah sampai jam 5 sore saja. Ya, saya sampaikan bahwasannya kelas 8 sekarang sama dengan kelas 7 yang dulu tempatnya kebijakannya sekolah seperti itu.
Hanya bedanya dimulai dari barat kelas A. Kalau dulu A dari timur Y. Kalau sekarang mulai dari barat 8A, B, C, D, E, F. Untuk tema kelas tidak berubah. Jadi tidak ada acara mengecat lagi sesuai tema. Mungkin hanya mengubah yang dulu di kelas 7D jadi 8C. Tapi kemarin sudah saya lihat kelas 7D tidak ada tulisan besar yang cat 7D potong-potong. Semuanya berupa banner. Banner yang berbau 7D sudah saya lepas semua kemarin. Jadi 8C. Yang dulu 7D sekarang menjadi 8C. Semua artikel 7D sudah saya lepas. Nanti putra putrinya tinggal mengganti jadi 8C. Kemarin saya sudah berdiskusi dengan anak-anak. Sepertinya mereka sudah memiliki ide kreatifnya masing-masing. Sudah tanya saya harus buat apa, ini kelasnya saya gimana kan. Kita harus urunan berapa Miss untuk mengamali ini gitu. Saya ya menyampaikan kalau kalian maunya berapa, kesepakatan kelas bersama. Nanti kalau misalkan lebih langsung masuk kas seperti itu. Karena mereka sudah bisa memanajemen sendiri. Bapak Ibu tidak usah khawatir, anak-anak sudah kelas 8, sudah besar. Biarkan mereka mandiri, biarkan mereka menuangkan kreativitasnya masing-masing. Panjenengan dan saya hanya cukup mendampingi saja. Ini langsung saya bacakan Ibu, Bapak Ibu. Kalau panjenengan kurang jelas di sini nanti ada scan yang bisa di scan. Ada barcode yang bisa di-scan. Nanti juga saya akan scan ini, saya sampaikan di grup. Barangkali nanti kalau ada yang terlewat, saya membacakannya karena ini terus terang saja lumayan banyak. Kemarin sampai saya membacakan kepada anak-anak itu sampai bahasa Jawanya menirem. Karena saking banyaknya dan panjangnya, saya ini nanti saya singkat yang inti-intinya mawon ya. Okay. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama tentang pembatasan penggunaan gawai di SMP Negeri 1 Tuban. Yang pertama, peserta didik diperbolehkan membawa dan mengaktifkan handphone sebagai media yang mendukung proses pembelajaran jika ada izin dari guru mata pelajaran dan selanjutnya dititipkan kepada petugas piket HP. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwasanya anak boleh membawa smartphone jika diminta oleh gurunya. Setelah dipakai itu nanti akan dititipkan pada petugas sekolah. Jadi jika hari itu tidak ada pelajaran yang meminta anak untuk membawa smartphone, berarti anak tidak diizinkan. Peserta didik diperbolehkan membawa handphone ketika kegiatan literasi digital. Mungkin putra-putrinya sudah pernah bercerita kalau setiap pagi ada GLS bergantian. Ada yang di depan, ada yang di belakang. Yang di belakang membaca buku digital itu harus menggunakan smartphone. Ketika putra-putrinya tidak membawa smartphone, maka peserta didik diperbolehkan meminjam tablet sekolah. Di perpustakaan juga sudah disediakan. Berikutnya, hal-hal yang berkenaan dengan poin 1 dan 2 menjadi tanggung jawab peserta didik. Tablet sekolah yang telah dipinjam tidak diizinkan diinstal oleh aplikasi apapun tanpa seizin petugas tablet. Biasanya oleh anak-anak itu diinstal game. Tablet untuk mengisi jurnal kelas itu kan masing-masing kelas dipinjami 1 tablet. Setiap pagi diambil, siang dikembalikan. Nah setelah dicek itu isi gamenya ternyata lebih banyak daripada aplikasi yang digunakan. Lalu yang terakhir, tablet jurnal kelas menjadi tanggung jawab pengurus kelas yang bertugas sesuai jadwal. Jadwal yang dimaksud adalah pengambilan, penggunaan, dan pengembalian. Jadi setiap harinya ada yang bertugas untuk mengambil, menggunakan, dan mengembalikan.
Jadi misalkan yang mengambil ketua kelas, jadi kamu yang mengembalikan juga ketua kelas. Dan terkait kebijakan penggunaan online. Lalu kawasan tanpa rokok. Seluruh warga UPT SMP Negeri 1 Tuban dilarang 1. Merokok di seluruh area sekolah. Konsekuensinya jika melakukan hal tersebut mendapat peringatan tertulis dan diwajibkan mengikuti sesi konseling tentang bahaya rokok. Dilarang merokok di seluruh area sekolah ini juga berlaku untuk bapak-bapak yang memiliki kebiasaan merokok. Sekarang bapak-bapak yang merokok biasanya tak ada namanya. Ya, karena tidak diperbolehkan atau dilarang merokok. Dilarang. Iya, monggo. Karena dilarang merokok di lingkungan sekolah. Lalu yang kedua, membawa rokok elektrik atau produk tembakau lainnya di sekolah. Konsekuensinya barang disita dan pemberitahuan kepada orang tua atau wali. Yang ketiga, membuang puntung rokok di sekitar sekolah. Konsekuensinya wajib membersihkan area sekolah. Yang keempat, mempromosikan rokok elektrik atau produk tembakau lainnya di sekolah. Konsekuensinya mendapat peringatan tertulis. Yang terakhir, menjual atau mendistribusikan rokok di area sekolah. Konsekuensinya panggilan kepada orang tua, wali dan menulis surat pernyataan. Ini berarti di lingkungan SMP 1 tidak ada yang merokok, tidak ada yang mengedarkan rokok, tidak ada yang membawa. Lalu kebijakan yang selanjutnya tentang penghapusan kekerasan. Toleran yang pertama, toleransi nol terhadap kekerasan, di mana sekolah mengadakan deklarasi anti kekerasan secara formal, mengeluarkan deklarasi atau pernyataan tertulis yang menegaskan komitmen untuk tidak mentoleransi segala bentuk kekerasan. Yang kedua, definisi kekerasan menempatkan papan informasi atau poster yang jelas menyatakan definisi kekerasan beserta contoh-contoh perilaku yang termasuk ke dalam kekerasan. Yang ketiga, program edukasi memasukkan materi tentang penghormatan, empati, dan penyelesaian konflik tanpa kekerasan ke dalam kurikulum. Yang keempat, pelaporan penanganan insiden, membuat formulir pelaporan yang mudah diakses dan dipahami oleh semua anggota sekolah. Yang kelima, pendisiplinan positif dan konsekuensi, memiliki pasal disiplin yang jelas yang mencantumkan sanksi yang akan diberikan kepada pelaku kekerasan. Yang keenam, pendampingan psikologis, menyediakan layanan konseling yang terjangkau dan mudah diakses bagi korban kekerasan. Yang ketujuh, keterlibatan orang tua dan komunitas, mengadakan pertemuan rutin dengan orang tua atau wali murid untuk membahas kebijakan penghapusan kekerasan serta mengajak mereka berperan aktif dalam mendukung budaya sekolah yang aman dan inklusif. Yang kedelapan, monitoring dan evaluasi. Tim monitoring membentuk tim khusus atau menunjuk staf untuk melakukan pemantauan terhadap implementasi kebijakan. Yang kesembilan, pengembangan budaya sekolah yang aman. Kegiatannya mengorganisir kegiatan seperti seminar, workshop, atau kegiatan sosial lainnya yang bertujuan untuk mempromosikan budaya sekolah yang inklusif dan ramah. Yang terakhir, pemasyarakatan kebijakan, sosialisasinya
menggunakan berbagai saluran komunikasi media sosial sekolah untuk mensosialisasikan kebijakan ini kepada semua anggota sekolah, termasuk siswa, guru, staf, dan orang tua. Yang ini yang keempat, ada budaya positif UPT SMP Negeri 1 Tuban. Yang pertama tentang kehadiran dan kepulangan peserta didik. Yang pertama, peserta didik hadir di sekolah paling lambat pukul 06.55 menit. Yang kedua, melaksanakan kegiatan pembiasaan sebelum pembelajaran dimulai. Untuk hari Senin jam 7 sampai jam 8.20 upacara bendera. Selasa, Rabu, Kamis jam 7 sampai setengah 8 ada sholat duha, GLS, dan numerasi. Kalau tahun kemarin kita GLS-nya ada 4 videotron, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Jawa. Untuk semester ini videotronnya diganti numerasi. Ya, jadi pekannya nanti 4 itu bergantian. Untuk hari Jumat dan Sabtu, Jumat jam 7 sampai jam 8 ada Jumat Suci atau Jumat SSK secara bergantian. Hari Sabtu jam 7 sampai jam 8 ada Sabtu bersih atau Sabtu sehat bergantian juga, sama seperti yang tahun kemarin. Untuk jam belajarnya, yang ketiga jam belajar, hari Senin jam 7, berarti masuknya jam 7 ya. Pulangnya jam 13.35 menit, jam setengah 2:05. Selasa, Rabu, Kamis jam 7 sampai jam 14.05 menit, jam 2:05. Untuk Jumat jam 7 sampai jam 11.10, pulangnya jam 11.10 menit. Sabtu jam 7 sampai jam 1. Untuk hari Sabtu pulangnya jam 1. Untuk seragam peserta didik sama seperti tahun kemarin, Senin Selasa putih-putih, Rabu Kamis bawah putih, bawah biru, atas putih ya. Jumat batik, bawahnya putih. Jika Jumat Suci untuk yang Muslim memakai baju keagamaan. Yang SSK bawahnya training bebas, atasan kaos ekstrakurikuler. Untuk Sabtu sama juga seperti Jumat pakai batik. Jika Sabtu bersih, bawahnya celana olahraga, atasnya kaos ekskul. Untuk seragam selanjutnya seragam putra sama, kurang lebihnya sama seperti kemarin, tidak ada yang berbeda. Pakaian seragam yang dipakai harus lengkap sesuai dengan ketentuan. Celana panjang berwarna putih, biru, coklat, dilengkapi ikat pinggang, memakai kaos kaki putih berlogo UPT SMP Negeri 1 Tuban. Model baju dan celana sesuai dengan petunjuk yang sudah ditetapkan. Ini mungkin yang agak berbeda. Memakai sepatu warna hitam polos atau seluruhnya dan bertali atau keras. Jadi boleh, tidak harus pantofel. Ya. Mungkin kemarin sepatunya yang kelas 7 itu banyak yang keras, ya. Sakit dipakai. Boleh Bapak Ibu memakai sepatu yang bertali, yang penting warnanya hitam. Yang perempuan sama seperti yang laki-laki tadi, pakaian seragam yang dipakai harus lengkap sesuai dengan ketentuan sekolah. Jilbab yang dipakai adalah jilbab instan tanpa menggunakan peniti atau jarum, berwarna putih, berlogo UPT SMP Negeri 1 Tuban pada hari Senin sampai Sabtu. Jika warna coklat, berlogo UPT SMP Negeri 1 Tuban. Rok panjang berwarna putih, biru, dan hitam untuk Jumat Suci. Jadi untuk Jumat Suci atasnya seragam keagamaan, bawahnya rok hitam. Itu yang Muslim.
Nggih. Nggih. Untuk seragam keagamaannya sudah direport semua ya kemarin waktu hari pertama pemberian rapor di hari Jumat itu. Iya, jadi sampun besok kemarin waktu pemberian rapor tanggalnya tidak masuk. Ini diberikan alamatnya langsung. Sampun ya, saya laporkan nanti. Memakai kaos kaki putih berlogo, model baju dan rok dibuat sesuai dengan petunjuk, memakai sepatu warna hitam polos atau seluruhnya dan bertali atau perekat. Ya, jadi tidak harus pantofel. Banyak yang ngomong sakit biasa, kan langsung tidak apa nanti pakai yang nanti bukan lebih nyaman kita. Tapi saya berkali-kali mengingatkan karena di kelas itu kan lepas sepatu ya. Saya ini sudah istilahnya jual harus sepatunya dipakai. Kasihan namanya nyuci kaos kaki. Ya, tapi nggak tahu masih susah. Kaos kaki tadi jawab masing-masing nyuci sendiri. Mau pakai sepatu juga nanti gampang lubang ya. Dari kelas sama ke sini muter kemana-mana susah. Ya saya tidak ya sepatunya habis 2 kali, tapi nggak pakai. Itu tidak dipakai. Untuk pakaian olahraga, untuk pelajaran olahraga peserta didik wajib memakai pakaian olahraga yang telah ditentukan sekolah. Pada saat selesai olahraga, peserta didik harus mengganti pakaian sesuai dengan seragam sekolah pada saat itu. Jadi, seragam olahraga hanya digunakan saat ada jam pelajaran olahraga. Lalu, untuk pemakaian sepatu, mengenakan sepatu ketika berada di luar kelas dan melepas sepatu ketika di dalam kelas. Mungkin ada putra-putrinya Bapak Ibu yang ketika olahraga maunya pakai sepatu yang lebih nyaman, boleh. Tapi ketika jam olahraga selesai maka harus tetap berganti sepatu hitam. Atau mungkin biar lebih simbolnya sekalian dari sepatu yang nyaman untuk olahraga yang warna hitam. Untuk perizinan, ya ini Bapak Ibu, peserta didik yang tidak masuk sekolah karena sakit atau keperluan lain wajib mengirim surat keterangan izin dari orang tua. Boleh menginformasi lewat WA kepada wali kelas. Jadi yang menginformasikan kepada saya panjenengan ya, jangan putra-putrinya yang dimaksudkan. Ya. Selanjutnya harus memberi surat keterangan tertulis dari orang tua atau wali atau surat keterangan dokter bagi yang sakit selama 3 hari atau lebih. Surat izin harus disampaikan kepada petugas piket satpam harian sebelum jam pertama berakhir. Berarti jam pertama itu kalau Selasa, Rabu, Kamis jam 8.50. Kalau Senin jam hampir sama, beda 10 menit. Kalau Jumat berarti jam pertama jam 9.20. Kalau Sabtu sama. Yang ketiga, peserta didik yang meninggalkan pelajaran karena sesuatu hal atau pulang sebelum waktunya harus memperoleh izin dari guru bidang studi saat mengajar dan guru piket atau guru BK disertai surat keterangan izin keluar sekolah. Peserta didik diperbolehkan izin keluar sekolah untuk mengambil tugas atau barang yang tertinggal seizin bapak atau ibu guru piket dan guru mata pelajaran. Jadi yang mungkin rumahnya dekat, tugasnya ketinggalan, boleh izin mengambil. Atau mungkin biasanya anak-anak udah sampai dari rumah, tugasku ketinggalan. Yang terakhir, peserta didik yang mendadak
diberikan kesempatan untuk berada di UKS selama 30 menit saja. Apabila peserta didik sudah membaik, maka dipersilakan kembali ke kelas. Dan apabila kondisi belum membaik, peserta didik diizinkan untuk istirahat di rumah. Jadi dijemput atau dirujuk ke puskesmas atau rumah sakit. Ya biasanya anak-anak itu kan memanfaatkan, pusing miss, pusing tapi terus langsung tidur seharian di rumah. Tapi terus saya teleponkan mama ya dijemput nggak usah wis. Nah sekarang kan sudah ada peraturan maksimal 30 menit. Lalu untuk kegiatan sekolah poin 4, peserta didik wajib mengikuti pelajaran kegiatan penilaian harian praktikum sesuai dengan jadwal yang berlaku kecuali ada dispensasi dari sekolah. Mungkin nanti putra putrinya ada yang mengikuti lomba atau apa, ada dispensasi, mohon dispensasinya dikirimkan ke saya biar saya sampaikan pada pihak sekolah. Yang kedua, peserta didik memiliki kesempatan 10 menit sebelum dan sesudah pelajaran olahraga untuk mengganti pakaian. Yang ketiga, peserta didik wajib mengawali dan mengakhiri pelajaran dengan berdoa. Peserta didik wajib mengawali kegiatan tahfidz Quran setiap pagi. Peserta didik wajib mengikuti pelajaran dengan tertib sehingga tercipta suasana yang kondusif. Yang kelima, penggunaan gadget sama seperti yang pertama tadi. Yang keenam, rambut, kuku, make up dan aksesoris. Ini biasanya yang peserta didik putra, rambut dipotong rapi, panjang rambut, depan di atas alis, samping di atas telinga, dan belakang di atas kerah baju serta berwarna hitam. Kuku dipotong pendek dan dibersihkan. Hanya diizinkan memakai aksesoris berupa jam tangan. Boleh sama. Untuk peserta didik putri, jilbab sesuai ketentuan sekolah. Kuku dipotong pendek dan dibersihkan. Diizinkan memakai aksesoris berupa jam tangan. Make up yang boleh digunakan berupa bedak. Biasanya bedak sama sunscreen. Ya, biasanya itu biar tidak kena sinar matahari. Tapi kalau untuk lip tint tidak boleh. Biasanya ada yang pink sekali. Sampai saya aja kalah. Kemarin itu berapa sudah ada di kelas 7 pun ada yang sekarang sudah ada ini. Sama itu yang diperbolehkan bawa pengagum. Biasanya kalau selesai olahraga kelas itu jadinya rapi dan jangan asem. Saya pertama itu tidak apa jajan ke kelasku. Setelah itu dan nah itu kadang satu kelas pengharumnya takutnya beda-beda. Akhirnya mulek dengan berbagai macam pembawaan. Sampai masuk lagi kelas punya klien kagum. Susah, wangi kliennya, asli kliennya. Yang ke-7 10K. Kalau dulu ada 7K tambah jadi 8K, sekarang menjadi 10K. Keagamaan atau ketakwaan, keamanan, ketertiban, kerapian, keteladanan, kekeluargaan, keramahan, pendidikan, kebersihan, keindahan. Setiap kelas dibentuk tim piket kelas yang secara bergiliran bertugas menjaga kegiatan sekolah. Sudah saya bilang itu. Tim 10K bertugas menyiapkan dan menjaga perlengkapan kebutuhan kelas. Peserta didik wajib menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan kelas. Peserta didik membiasakan diri membuang sampah pada tempat sampah organik dan anorganik yang sudah disediakan. Kebetulan di kelas 8C sudah dapat warisan, sudah ada.
Tapi katanya insya Allah di sekolah juga akan diberikan tempat sama. Peserta didik wajib melengkapi data administrasi sesuai kebutuhan sekolah. Yang terakhir, peserta didik menjaga keamanan dan ketertiban kelasnya masing-masing. Kemarin saya sudah membuat kesepakatan dengan kelas terkait untuk menjaga kebersihan kelas. Mereka juga menentukan sendiri. Ini biasanya ada yang nggak suka piket. Terus konsekuensinya apa? Kalau nggak piket 1 minggu miss, katanya. Itu mereka sendiri yang menentukan. Terus kalau barang-barangnya ada yang rusakin miss, kenapa? Mereka harus mengganti. Sebenarnya seperti itu. Terus kemarin juga ada laporan bahwasannya kelas 8C itu semacam jadi base camp untuk dari kelas 8 yang lain. Bahkan yang 8F di sini pun larinya ke sana. 8E yang di bawah sini pun juga larinya ke sana. Jadi saya meminta kemarin pada pihak sekolah kelas 8A, B, C, D itu kan sekat gitu Pak ya, kan dan itu ternyata bisa dibuka. Bisanya dibuka itu ternyata baru semester 2. Waktu semester 1 saya tanya kepada anak-anak yang belum membantu ke atas, waktu semester 1 sekat ini nggak bisa kami buka. Tapi ternyata setelah semester 2 anak-anak itu bisa membuka sekatnya sendiri. Jadi 8A, B, C, D itu semacam los anak itu bisa jadi itu rumah dikunci dijaga. Mereka lewat sampai. Jadi yang C bisa ke D, yang D bisa ke C, yang C bisa ke B, B bisa ke C, yang A bisa sampai D, yang A bisa sampai C. Kemarin saya sudah menyampaikan pada pihak sekolah, alhamdulillah sudah ditanggapi. Nanti sekali itu akan dipaten, akan dipaten. Terus saya kemarin begini. Mas promosi kok. Khusus kelas 8C, saya nggak tahu kebijakan kelasnya seperti apa. Ketika istirahat kelas kosong. Saya minta pengurus kelas bertanggung jawab. Saya berikan gembok sendiri nanti. Setiap istirahat kelas gembok kuncinya kasih saya. Saya jaga nih hal-hal yang tidak diinginkan itu karena sudah berkali-kali diingatkan pun mungkin ada anak-anak yang masih teledor kan. Nanti gantian, nanti hari Senin yang menyerahkan kunci ke saya ketua, hari Selasa wakilnya, Rabu sekretaris 1, Kamis sekretaris 2, Jumat bendahara 1, Sabtu bendahara 2. Jadi tidak ada yang bisa membuka kelas selama kunci itu masih saya jaga. Biar kelasnya aman. Lalu kemarin belum itu kelas itu harus protean tapi bukan 8C. Akhirnya mejanya ada yang retak. Belum nanti sebenarnya satu dewe saya juga. Pokoknya istirahat kelas setelah tidak ada kelas lain yang boleh masuk, 8C juga nggak boleh masuk. Mau makan silakan makan di dalam kantin. Pintunya kan gini tapi kelas lain juga boleh masuk. Nek pengen lo bulan cepat dulu kunci. Dan gitu kan. Dan kok kelasmu yang rusak kamu yang ganti. Kamu tidak mengikat. Ya apa lagi Bu? Biar sekalian kalau istirahat masih suka di dalam kelas, cobalah sosialisasi sama teman-temannya. Kan kelas 8 temannya baru. Lalu yang 8 terkait kegiatan ekstrakurikuler, kemarin saya sudah mengirim form ke anak-anak. Peserta didik kelas 7, 8, 9 mengikuti ekskul wajib pramuka. Kelas 7 memilih satu kegiatan ekskul pilihan. Peserta didik kelas 7, 8, 9 yang beragama Islam wajib mengikuti pengajian remaja di masjid seperti kemarin. Setiap kegiatan yang diadakan di luar sekolah yang melibatkan peserta didik disertai dengan pemberitahuan resmi dari sekolah. Jadi kalau melibatkan sekolah ada pemberitahuan resmi.
kecuali yang putra-putrinya mengerjakan tugas kelompok. Peserta didik wajib mengikuti kegiatan-kegiatan yang telah ditentukan oleh sekolah. Kegiatan ekskul dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Tahun kemarin, kebetulan saya yang bertugas untuk mengurusi ekskul itu. Ternyata banyak anak-anak yang selama 1 semester itu hanya masuk ekskulnya 1 kali, 2 kali, sehingga pembina ekskulnya tidak berkenan untuk memberikan nilai. Jadi nanti untuk evaluasi di tahun ini tiap bulan akan dievaluasi peserta didiknya sesuai dengan jurnal yang sudah dikumpulkan oleh masing-masing pembina ekskul agar semua peserta didik mendapatkan nilai ekskul. Yang ke-9, kegiatan pembiasaan. Hari Senin kelas 7, 8, 9 semuanya pengajian remaja untuk yang muslim, bergantian seperti tahun kemarin. Untuk Selasa, ini kelas 7 dan 9 tidak perlu saya bacakan ya. Selasa kelas 8 literasi digital kita membaca. Untuk Rabu kelas 8 sholat duha. Untuk Kamis GLS di halaman bergantian bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jawa, dan literasi. Yang kedua, setiap peserta didik wajib mengikuti dengan tertib, rapi, dan hikmat kecuali sakit dan mendapatkan izin guru tingkat. Setiap kelas wajib menjadi petugas apel dan petugas apel wajib berlatih sebelum hari pelaksanaan. 10. Etika pergaulan, membiasakan 5S saat bertemu dengan warga sekolah. Yang kedua, menerapkan nilai-nilai kesopanan, agama, sosial, dan budaya dalam pergaulan. Menjaga nama baik diri sendiri, teman, keluarga, sekolah, masyarakat, dan agama, dan dimanapun mereka berada. Menumbuhkan rasa toleransi dan menghindari bullying atau perundungan. Poin 11 untuk hal ibadah. Peserta didik wajib menunaikan ibadah sholat duha sesuai jadwal kebiasaan. Yang kedua, peserta didik wajib menunaikan ibadah secara rutin atau tertib bagi peserta didik yang beragama Islam. Wajib melaksanakan sholat zuhur berjamaah di musola. Ini yang masih agak sulit. Kami sering ngobrol, tapi waktu sholat zuhur itu musolanya juga tidak sampai full, padahal peserta didik 789 kan 500 sekian. Peserta didik yang melakukan kegaduhan selama pelaksanaan sholat duha dan zuhur berjamaah akan mendapatkan pembinaan. Ini yang terkait penilaian evaluasi. Peserta didik wajib mengikuti semua kegiatan penilaian baik sumatif maupun formatif. Kehadiran minimum 90% selama 1 tahun ajaran dari jumlah jam tatap muka untuk setiap mata pelajaran. Peserta didik yang belum mengikuti penilaian sumatif wajib menghubungi guru. Peserta didik kelas 7 dan 8 wajib mempunyai 1 nilai ekstrakurikuler wajib dan ekskul pilihan sebagai syarat kenaikan kelas. Sekedar ya. Itu kan datanya pakai nama orang. Nggih. Ada titik-titik. Iya, Nggih. Untuk upacara bendera sudah seperti biasa. Organisasi yang boleh diikuti hanya OSIS di Bapak Ibu. Setiap kelas mempunyai pengurus kelas, sudah saya bentuk. Sudah tahu pengurus kelas ini? Ketuanya Rais, ketuanya Nia Maunatur Robbania. Kriteria kenaikan kelas, peserta didik dinyatakan naik kelas di SMP Negeri 1 Tuban apabila menyelesaikan seluruh program pembelajaran, memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik,
hadir mengikuti pembelajaran sekurang-kurangnya 90% dari total jumlah hari efektif dalam 1 tahun. Yang keempat, mampu membaca Al-Quran dengan lancar bagi peserta didik yang beragama Islam, mengucapkan pengakuan iman rasuli dan doa Bapa kami bagi peserta didik yang beragama Nasrani. Untuk aturan tambahannya, peserta didik hanya diperbolehkan mengendarai sepeda OTL, tidak boleh membawa sepeda motor di Bapak Ibu karena belum cukup umur. Yang kedua, saat memasuki gerbang sekolah, setiap siswa wajib turun dari sepeda dan melepas jaket untuk mengecek kelengkapan seragam. Yang ketiga, sepeda dilengkapi standar sepeda atau jagan agar tidak terlalu. Yang keempat, semua pelaksanaan kegiatan sekolah berdasar kalender pendidikan. Yang terakhir, pelaksanaan tata tertib dilakukan dengan kepentingan baik bagi anak dan disesuaikan dengan kondisi serta kemampuan sekolah. Ini yang terakhir saya bacakan poin-poinnya saja tentang pencegahan siswa putus sekolah. Yang pertama, membuat perjanjian komitmen belajar dengan siswa dan orang tua atau wali. Yang kedua, memantau kehadiran siswa secara rutin. Yang ketiga, melakukan kunjungan rumah jika siswa sering absen. Jadi jika nanti putra putrinya jenengan sering absen, mohon izin saya berkunjung di rumah Ibu. Yang keempat, mengadakan sesi konseling bagi siswa yang mengalami kesulitan belajar. Yang kelima, melibatkan siswa dalam kegiatan ekskul. Yang keenam, mengusulkan beasiswa untuk siswa kurang mampu. 7. Menyelenggarakan program mentoring antara siswa. 8. Mengembangkan program bimbingan karir. 9. Melibatkan siswa dalam pengambilan keputusan sekolah. 10. Mengadakan program anti-bullying. 11. Memberikan penghargaan untuk prestasi akademis dan non-akademis. 12. Mengadakan pelatihan keterampilan hidup atau life skills. 13. Memastikan lingkungan sekolah yang bersih dan aman. 14. Melakukan evaluasi dan tindak lanjut untuk setiap siswa yang berisiko putus sekolah. 15. Mengadakan program bimbingan dan penyuluhan tentang pentingnya pendidikan. 16. Menyediakan program remedial bagi siswa yang tidak lulus ujian. 17. Mengadakan program pengembangan bakat dan minat siswa. 18. Memonitor perkembangan siswa secara berkelanjutan. Dan terakhir, melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap perkembangan akademis dan perilaku siswa. Untuk sosialisasi sekolah, kebijakan sekolah ramah anak dan disiplin positif sudah saya bacakan Bapak Ibu. Sekarang saya meminta tanda tangan Bapak Ibu semuanya. Ini nanti akan ditempel di kelas masing-masing. Jika Bapak Ibu belum jelas, di sini ada barcode yang bisa di-scan. Monggo diurut dulu, buat ngomongnya, monggo sesaat. Buatan apa tidak harus. Oke. Monggo dulu dewe. Ayo monggo ketik lho.
Monggo Pak. Monggo Pak. Nggih. Wis depan berarti. Aku bisa ingin buket. Oke. Satu penting. Dan kita lagi ya. Nah, ini. Ya tanda tangan itu mau dijelaskan. Dijelaskan bahwa gue setuju masalah ini kan. Ini video kalau bisa nih. Saya lama Saya ada pemasukan untuk rumah. Cowok. Monggo
Sadarannya makan kami dewi. Sama mama saya sekarang itu so sini karo ayah nanti soalnya beneran Ini penuh tidak apa. Sampai dewasa Monggo Bapak. kelas 1 dulu sekarang kan sudah 6 sekarang mau 8 Desember tahun ini berapa tahun? Alhamdulillah. Tapi lama-lama tambah nyaman, lama-lama tambah nyaman. Terus satu lagi sama pasangan. Ya, anak-anak juga udah nyaman, nggak ada orang lain masuk dalam rumah itu, nggak ada orang lain kan istilahnya kan kalau ada apa-apa baru kan istilahnya kan orang lain sosial ya, iya kan nanti sosial dengan kata kayaknya itu nggak bisa lebih nyaman kami kan Surabaya kan ditinggal awalnya masih ada mbak ya, ada ibu saya itu yang menemani tidur gitu. Mereka tiga itu dia udah nggak mau menemani sama saya. Jadi jam 3 pagi aku berangkat pasar biasa dia semua. Asli sampai kunci deh ya, kunci dari sana pokoknya masalah kamu rujuk kamu bisa dari sopo sopo sini lagi satu kakak harus sudah dari toko mana coba kita atur sama Sampun sedaya nggih Bapak Ibu. Yang ini sudah semua nggih? Yang di sini? Oh, belum. Oh, belum. Masuk. Pak, ada kulino ya Pak Sekretaris. kulino Pak Sekretaris ya Pak Mek. Aku ya jago. Kulino. Basah gitu. Nggih. Belum semuanya. Itu tulisannya apa aja? Yang barcode. Sama dengan Yang saya bacakan tadi. Ya. Untuk acara sosialisasi sekolah anak-anak dan kegiatan disiplin positif sudah saya sampaikan dan sudah selesai ya Bapak Ibu. Tadi saya menyampaikan pengurus kelasnya belum nih? Belum. Untuk ketuanya Nia, makmur Nia, wakilnya Raisa, itu anak-anak sendiri yang memilih. Untuk sekretaris satunya Iza, sekretaris duanya Salsa, bendahara satunya Apita, bendahara duanya Ajeng Ratu. Anak-anak sendiri meminta. Ya, selanjutnya untuk
pemilihan paguyuban kelas 8C akan ditangani langsung oleh perwakilan komite sekolah. Monggo. Pagi hari ini kita bisa berkumpul di acara yang sangat penting, yaitu acara mendukung anak-anak kita dalam melakukan perjalanan studi. Jadi di sini Bapak Ibu yang saya hormati, apapun yang terjadi pada anak kita adalah tanggung jawab kita bersama. Maka dari itu Bapak Ibu dirauhkan untuk bisa mendukung sepenuhnya dalam pendidikan ini. Saya Bu Asih, Bu, yang sebagai sekretaris di komite SMP Negeri 1. Bapak Ibu mungkin sudah sering melihat wajah saya, mungkin belum kenal sama saya. Jadi hari ini perkenalan bahwa saya, kebiasaan saya di Uniro. Mungkin Bapak Ibu jika nanti panggil saya bisa menyapa. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk pagi hari ini kami punya tanggung jawab yang untuk disampaikan kepada panjenengan, yaitu untuk bisa mendampingi Bapak Ibu guru dalam hal ini adalah penyampaian sosialisasi terkait metode nanti bagaimana di kelas ini. Jadi nanti Bapak Ibu setidaknya bukan sebagai wali siswa yang hanya mendukung anaknya saja, tetapi juga mendukung kegiatan sekolah. Yang mana kegiatan sekolah itu tanpa panjenengan, sekolah juga tidak akan bisa berjalan. Maka dari itu, monggo kita diskusi bareng-bareng, sharing bareng-bareng, baiknya bagaimana kelas ini mau dibawa kemana. Dan SMP 1 adalah bendera kita. Jadi apapun nanti yang terjadi, tanpa panjenengan, anak didik nanti di SMP Negeri 1 juga tidak ada dukungan. Maka dari itu, kami mohon kesediaannya panjenengan semuanya untuk bisa terlibat dalam mendukung kegiatan belajar mengajar di SMP Negeri 1. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, untuk pagi hari ini tadi untuk mandat dari kepala sekolah adalah Bu Asih mohon bisa didampingi untuk bisa membentuk paguyuban, yang mana paguyuban itu adalah bisa membuat siswa itu tenang, nyaman di kelas ini. Jadi artinya anak-anak kita itu nyaman, mau belajar, mau apapun itu tidak ada keluh kesah. Jadi seperti itu. Paguyuban bukan berarti orang yang selalu mendapatkan PR, tidak. Tetapi saya juga mantannya dari wali siswa. Anak saya alhamdulillah sudah diterima di SMA, sehingga saya juga sama dengan panjenengan yang waktu kemarin. Waktu hari ini kedudukan saya dipindah di sana. Jadi untuk hari ini monggo kita diskusi bersama terkait paguyuban ini dibentuk nanti bagaimana baiknya, karena mungkin paguyuban itu juga butuh waktu. Jadi kadang itu kita mikirnya yang penting anak sekolah dulu. Apapun yang terjadi, sampai sekolah. Nah sekarang bukan zamannya seperti itu. Jadi orang tua adalah terlibat utama. Tanpa dukungan orang tua, maka anak-anak kita juga teledor. Karena kita bukan zaman yang dahulu lagi. Jadi
Jadi maka dari itu monggo kesediaannya sebelum saya jabarkan siapa yang harus jadi ketua atau mungkin bendahara, sekretaris dan yang kebiasaan kemarin, yang tahu persis di kelas ini adalah panjenengan. Saya serahkan sepenuhnya ini adalah kebutuhan panjenengan. Nanti kalau saya yang memilih, buat saya tuh nggak tahu saya kenapa saya dipilih, nanti tidak laku. Padahal di kelas ini itu ada orang-orang yang berkompeten. Jadi monggo baiknya bagaimana nanti bisa diskusi bersama. Karena nanti ini jalannya adalah di satu tahun ke depan itu adalah tanggung jawab panjenengan. Kalau saya setelah ini keluar dari ruangan ini juga sudah terbebas dari tanggung tugas yang diberikan kepada sekolah. Tapi kan panjenengan masih berlalu sampai 1 tahun. Maka dari itu kami mohon untuk Bapak Ibu yang ada di sini, monggo siapa yang akan dijadikan untuk ketua, siapa yang dijadikan untuk bendahara, sekretaris dan lain sebagainya. Monggo Bapak Ibu yang bisa membantu kami di sini, yang kebiasaannya biasanya seperti apa, saya tawarkan itu karena saya tidak mengerti kelas ini kebutuhannya nanti bersama siapa yang enjoy. Karena kadang kita bekerja itu tanpa dukungan yang lain juga pakai gitu. Nah, maka dari itu monggo yang punya waktu longgar, yang punya waktu luang, yang bisa mempedulikan kelas ini, saya dibantu untuk bisa membentuk paguyuban. Monggo Bapak Ibu yang bisa membantu kami di sini. Karena apa? Karena ini juga kebutuhan panjenengan, bukan kebutuhan saya. Monggo. Monggo Bapak Ibu. Nanti akan ada perbedaan yang lain, karena tidak semua orang itu ini cocok dengan panjenengan. Monggo. Yang biasa di kelas ini, yang punya waktu luang, yang bisa mendukung semuanya. Monggo. Oke. Karena susahnya nanti kalau saya jadi ketua paguyuban. Monggo Mama Indah. Monggo di sini maju aja. Monggo. Rezeki berkah. Ayo toh. Masa jalur tak iku. Masa jalur tak gandeng iki. Masa jalur tak gandeng iki. Saya kan tidak pernah di kelas itu dulu. Ya kan legowonya. Nggih, legowo. Saya ya jadi ketua paguyuban itu ya tanda tanya. Monggo Pak, monggo Bapak-bapak. Ayo Mas. Tak gandeng tenan lho ya, Mbak. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih Mas. Waktunya Pak Jenengan memang harus mengabdi semua masyarakat termasuk di kelas ini. Jadi kita itu sebenarnya kalau dipikir waktu saya repot, waktu saya sibuk, itu memang pribadi. Tetapi kita butuh orang-orang yang peduli. Maka dari itu, karena ketidakpedulian yang lain itu membuat semuanya sengsara. Gitu. Dan niatnya adalah niat untuk bisa menolong sesama. Monggo saya serahkan sepenuhnya panjenengan, karena nanti yang bisa membawa kelas ini adalah panjenengan semuanya.
Monggo Pak. Oke. Monggo. Lanjut. Ya, enggak Terima kasih Bu. Ya. Di kelas ini untuk bisa supaya nanti bisa bekerja sama dengan baik dan kita selalu kompak dan rukun dalam apapun di Bapak Ibu. Saya di sini juga nggak enak kok saya kemarin sudah jadi ketua, sekarang kok jadi ketua lagi, saya nggak enak sekali. Nanti kalau ada apa-apa, misalnya saya kalau ada kesalahan, saya langsung ditegur saja di Bapak Ibu. Saya lebih senang langsung ditegur saja daripada saya dirasani duduk di belakang. Saya lebih baik ditegur, misalnya Mama Eza, Mama Arvin, ada di sini juga ya, saya di sini juga Eza sama Arvin. Jadi misalnya kalau saya ada salah, ada apa langsung ditegur aja. Mama Eza ini gini. Jadi saya nggak saya bersama Bapak Ibu semua untuk supaya kelas ini menjadi kelas yang baik, kondusif dan anak-anak bisa belajar semua dengan keadaan baik-baik saja. Jadi saya tidak harus perintah gini-gini. Jadi saya hanya nanti gimana ya untuk ini menampung aspirasi Bapak Ibu semuanya. Jadi saya nggak perlu nanti saya harus gini enggak. Nanti semua dari Bapak Ibu semua saya nampung, kita nanti semuanya kita bicarakan bersama untuk mencapai mufakat itu Bapak Ibu. Jadi saya nggak mau semena-mena, saya nggak mau. Jadi semuanya nanti saya kembalikan ke Bapak Ibu semua bagaimana baiknya kelas ini. Jadi nanti saya minta tolong untuk yang mungkin ada wakil ketua, ada sekretaris 1, sekretaris 2, saudara 1, saudara 2. Mungkin nanti ada perwakilan dari kelas-kelas yang lain mungkin nanti kelas jadi biar bisa semua merata Bapak Ibu dari kelas A sampai kelas F yang dari kelas 7 kemarin Bapak Ibu. Jadi biar soalnya saya juga belum banyak yang kenal dari ibu yang di sini, saya kan belum kenal semua. Yang di sini kenal, yang di sini sebagian belum kenal. Demikian kenal saya. Jadi di sini nanti kita bentuk wakil ketua, sekretaris 1, sekretaris 2, bendahara 1, bendahara 2. Itu Bapak Ibu. Untuk selanjutnya mungkin ada yang bagian apa kita sesuaikan Bapak Ibu, kebutuhannya di kelas ini apa gitu Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umumkan saja. Dan saya Wakil ketua Mama Feli. Terus sekretarisnya akhirnya Mama Iza. Terus sama mama ini Kenalan dulu. Kenalan nggak sayang loh. Nabila, sekretarisnya Mama Nabila sama Mama Lagi. Terus bendaharanya Mama Mama Feli sama Mama Adia. Yang di sini Bu, Mama Adia. Mama Adia. Mama siapa? Mama Adia. Ya. Mama Adia, ya.
belum loh Mas, sini belum. Tanya dulu. Tanya dulu. Ini aja, kamu siapa? Fadi. Mama Fadi ya? Oh ya. Mama Fadi. Ada dua. Ada satu Mama Fadi. Ada dua. Mama Fadi. Terus mungkin ada yang lain pengurus seksi-seksi apa gitu? Bapak Asman. Mama Nabila ini Nabila Fitri atau Raisa? Ajunya ada dua. Raisa panggil Raisa kalau Raisa ya sama cewek. Sama cewek ya Bu ya? Iya, cowok sama cewek. Tapi kalau juga mau Ayah SO. Pasek. biasa ada pasek loh. Pasek siap kan? Siap. Apa itu? Siapa apa itu? Harus siap. Pasek. Mama Ega, alhamdulillah hari ini sudah terbentuk kru panjenengan dan nantinya dalam perjalanan 1 tahun di kelas ini semoga nanti perjalanannya lancar. Karena ini komitmen dari panjenengan semuanya. Mohon dukungannya jika nanti ada kegiatan yang mendukung sekolah. Artinya di kelas ini adalah perwakilannya adalah beliau yang tadi sudah disebutkan. Jadi panjenengan sudah mempercayakan beliau semuanya itu untuk mengcover anak-anak panjenengan. Jadi artinya nanti kebutuhan sekolah, kebutuhan yang lainnya terkait belajar mengajar, setidaknya panjenengan sudah ada jembatan. Jadi saya mau masak di sana ya tenang, putranya disekolahkan ya tenang. Artinya bahwa tadi Mama Ega sudah menjembatani bahwa siapa yang akan dijadikan sosok ketua yang ada di kelas ini, kemudian bendaharanya siapa, sekretarisnya siapa, sudah terbentuk semua. Monggo dalam waktu 1 tahun ini nanti indahnya kelas ini adalah tanggung jawab kita bersama. Sehingga panjenengan yang belum terlibat setidaknya nanti juga pemikiran panjenengan berarti bagi teman-teman yang sudah tertunjuk tadi. Jadi panjenengan kalau ada sesuatu apapun yang harus disampaikan, monggo disampaikan. Oh ternyata ini buat saya konco sing iki jenesi. Ya sudah disampaikan sama yang sebagai penjelasan tadi. Sehingga panjenengan ini apa? Setidaknya nyaman. Di kelas ini butuhnya adalah kenyamanan. Terus keberlanjutan anak-anak jenengan itu adalah tanggung jawab kita bersama. Sehingga walaupun tadi yang ditunjuk sebagai ketua bendahara, sekretaris dan lain sebagainya itu bukan berarti mereka adalah sebagai hakim, tetapi mereka adalah alhamdulillah bisa dijembatani dengan kepedulian panjenengan itu, maka terciptalah suatu keindahan. Semoga semuanya sukses, diberi kelancaran. Yang sudah peduli, alhamdulillah.
yang belum termasuk dalam bagian, kami mohon juga kesediaannya untuk bisa mendukung. Harapan kami seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf sekali apabila ada kata-kata saya yang menyinggung perasaan Bapak Ibu semuanya. Semoga kita tetap sehat, tetap semangat, selalu silaturahmi bersama. Walaupun nanti panjenengan keluar dari sini ketemu saya, monggo saling menyapa. Itu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ingin teruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama guru yang cantik. Monggo. Ampun. Saya sampaikan terima kasih kepada perwakilan Komite Sekolah Ibu Asih yang sudah membantu dalam proses pembentukan dan pemilihan paguyuban di kelas 8D. Bapak Ibu, berhubung tadi penyampaian kebijakan sekolah ramah anak dan terkait disiplin positif sudah saya sampaikan. Bapak Ibu semua juga sudah menandatangani bersama, pengurus paguyuban juga sudah terbentuk. Maka acara pada pagi hari ini bisa saya akhiri. Mohon maaf atas segala kekurangan saya, mohon maaf atas segala ucapan saya yang kurang berkenan di hati panjenengan semua. Terima kasih atas kehadirannya. Monggo setelah ini bisa langsung pulang. Matur nuwun, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk kita foto bersama dulu. Oh, iya, monggo. Ada foto. Iya, ini foto kayaknya masih tonton.